Hai guys, Rizky di sini dan hari ini kita mau ngebahas sedikit tentang RTX. Karena dari kemarin kan kita belum kesempatan untuk pegang RTX dan sekalinya megang itu pun adalah sebuah pre-built PC dari MSI. Nah, sekarang kita mau ngebahas agak lebih dalam lagi soal RTX dan apakah dia worth it atau enggak buat lo. Di video kali ini, gue akan memakai beberapa skenario. Yang pertama adalah Battlefield 5, di mana saat ini BF5 adalah salah satu game yang mempunyai fitur DXR on atau off untuk mengenhance refleksi dari sebuah objek. Contohnya kayak cahaya dari sebuah ledakan atau kobaran api. Tetapi itu bakal memakan cukup banyak frame rate. Di sini, gue bakal ngetes main Battlefield 5 memakai MSI RTX 2070 Armor, Core i7 9700K dengan cooler Corsair H100i, RAM 16GB Corsair Vengeance RGB, dan motherboard MSI Z390 Gaming Plus. Dengan mainin Battlefield 5 dan ngeliat komparasi antara RTX on dan RTX off, walaupun nama di settingnya DXR on atau off, gue bisa ngeliat kalau ternyata RTX on bisa memberikan penurunan performa yang cukup signifikan. Kayak di sini aja, saat RTX-nya on, kita cuma dapetin sampai sekitar 80 fps. Dimana kalau RTX-nya dimatiin, RTX 2070 ini bisa dapetin sampai 119 fps. Kadang gue masih lebih milih RTX off gameplay ketimbang RTX on kalau udah masalah performa. Tapi menurut gue, sebenarnya penurunan performa ini kayaknya nggak permanen. Ya, lo tau kan, ray tracing ini sebenarnya adalah teknologi yang tergolong cukup baru. Dan game yang support juga baru sedikit. Semoga kedepannya, ray tracing ini bisa ditingkatkan lagi realistisnya dan penurunan performanya bisa dikurangin. Skenario yang kedua adalah DLSS atau Deep Learning Super Sampling, sebuah fitur RTX yang bisa ningkatin performa anti-aliasing-nya. Walaupun DLSS ini juga punya banyak syarat. Salah satunya adalah gaming harus di resolusi 4K, alias nanti Nvidia akan ngerendernya di 1440p atau 2K dan hasilnya akan di super sampling ke 4K. Beberapa fitur ini mungkin akan berguna untuk gamer kelas atas mengingat performa game saat 4K itu cukup berat. Sisanya, gue akan lebih condong ke penggunaan profesional, kayak Blender ataupun Premiere Pro. Kemampuan render dari RTX ini udah bisa dibilang menakjubkan. Gak cuma gue dapetin preview footage 4K yang lancar jaya di full preview, tapi juga render time yang cukup singkat, dibantu prosesor Core i7-nya juga sih. Jadi kalau mau main After Effects dengan resolusi 4K, menurut gue udah cakep banget kok ini. Buat kalian yang penasaran sama skor 3D Mark Firestrike-nya, kalian bisa lihat di sini. Jadi kesimpulannya, RTX series terutama 2070 adalah sebuah investasi jangka panjang yang mungkin kalau sekarang belum kelihatan terlalu banyak penggunaan optimalnya. Tapi gue yakin kedepannya saat udah banyak game yang support DLSS ataupun ray tracing di game-game AAA, itu adalah saatnya dimana RTX berguna banget, entah untuk gaming ataupun para developer. Jadi paling itu aja pendapat gue tentang RTX. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tinggalin aja komentar di bawah. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.